Saya mesti baca. Dan membahagiakan bagi saya secara pribadi dan seluruh keluarga besar Java Jazz. Kami pertama kali menggagas Java Jazz. Banyak yang mengira ini hanya mimpi. Bahkan mungkin terlalu besar untuk diwujudkan. Tapi kami percaya dan terus percaya bahwa Indonesia mempunyai potensi, semangat, dan talenta untuk menghadirkan sebuah festival musik jazz kelas dunia yang membanggakan. Dan yang paling luar biasa adalah kami tidak pernah berjalan sendiri. Para sponsor yang percaya, bahkan bisa banyak orang yang meragukan, kami ditemani oleh mitra-mitra yang terus bekerja dalam diam. Dan kami ditemani oleh Anda semua. Teman-teman dari dunia pers dan media yang sejak hari pertama tak pernah lelah menulis, meliput, dan menyebarluaskan semangat Java Jazz ke seluruh penjuru negeri dan dunia. Tanpa kalian semua, tidak akan pernah ada cerita sebesar ini. Yang berjudul The Making of Java Jazz 20 tahun. Sebuah catatan perjalanan, sebuah refleksi panjang, dan lebih dari itu, sebuah ungkapan terima kasih. Buku ini berisi kenangan, momen-momen yang tak terlupakan, dan kisah-kisah di balik yang selama ini hanya kami rasakan sendiri. Ada peluh, ada tekanan, ada krisis, ada air mata. Tapi yang lebih kuat dari semuanya, adanya cinta. Cinta pada musik, cinta pada Indonesia, dan cinta pada mimpi kita bersama. Dan hari ini saya ingin menyerahkan buku itu kepada Anda semua, para sponsor, mitra, dan juga teman-teman pers yang telah menjadi bagian dari kisah ini. Buku ini bukan milik saya. Buku ini milik kita semua. Saya masih ingat di tahun awal banyak yang dari Anda yang membantu membentuk persepsi publik. 20 tahun yang lalu, persepsi tentang Java Jazz melalui tulisan, melalui tayangan, melalui segala macam headline, bahkan melalui podcast sekarang yang memberi semangat. Kalian bukan sekedar peliput, kalian adalah bagian dari denyut nadi Java Jazz itu sendiri. Tetapi pada kemampuannya menjaga harapan untuk tetap hidup. Dan dalam 2 dekade ini, media telah menjaga semangat Java Jazz agar tetap menyala bahkan di saat badai yang datang pada waktu zamannya COVID. Baik para sponsor, kehadiran Anda bukan sekedar finansial, tapi bukti bahwa dunia usaha dan dunia seni bisa berjalan beriringan membangun bangsa melalui budaya. Dukungan Anda selama 20 tahun telah melahirkan warisan budaya yang akan terus hidup, dengan atau tanpa saya, atau dengan atau tanpa Dewi. Kepada seluruh tim produksi dan relawan kalian adalah tulang punggung yang jarang disebut, tapi selalu menjadi penyelamat di setiap malam pertunjukan. Dan tentu saja kepada para musisi dari seluruh dunia,
terima kasih saya ucapkan. Kami bangga bisa menjadi tuan rumah bagi musik Anda. Saya percaya 20 tahun pertama ini hanyalah awal. Masih banyak nada yang harus dimainkan. Masih banyak generasi yang perlu diberi ruang untuk bermimpi dan berkarya. Buku ini saya serahkan sebagai kenangan, sebagai penghargaan, dan sebagai harapan. Harapan bahwa musik akan selalu menyatukan kita. Harapan bahwa Java Jazz akan terus berdiri. Dan harapan bahwa media, sponsor, dan seluruh mitra akan terus berjalan bersama kita menuju 20 tahun berikutnya dan seterusnya. Terima kasih atas cinta, kepercayaan, dan dedikasi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi grafis dan seluruhnya dibuat oleh rekan saya, Pak Danang. Terima kasih Danang. Saya nggak usah kasih kamu udah punya kan? Tapi saya ingin menyampaikan Pak Budi dari Matra ada. Tadi ada saya. Ada Pak. Saya boleh minta Pak Budi dari Matra ke depan. Waktu kita bicara Budi ada di rumah saya, kita bilang Bud, kita mau bikin. Budi pernah sama saya pergi ke Jepang dan North Sea tahun pertengahan 80. Jadi kalau kalian masih muda, beliau kan udah tua nih sekarang kelihatan. Dan pada saat itu beliau masih seperti kalian umurnya. Bud, buku ini saya serahkan kepada kamu. Terima kasih Pak. Sebagai wakil dari wartawan. Pada BNI, pada waktu kita masih datang ke BNI dan orang masih bermimpi apa bikinnya, BNI sudah langsung mengatakan kita akan support Java Jazz Book. Saya perkenankan sampaikan buku ini kepada Ibu mewakili sponsor yang lain. Dan saya rasa Dewi kamu mesti maju. Saya juga ingin mengatakan, maaf saya sekarang maju dulu, belum acaranya belum dimulai karena saya udah harus lari ke tempat lain. Saya rasa Bu, tanpa Dewi nggak ada Java Jazz, tanpa BNI nggak ada Java Jazz, tanpa sponsor nggak ada Java Jazz. Makasih Bu, makasih BNI, makasih adik, terima kasih. Saya serahkan semua. Apakah ada satu titik paling menentukan untuk Mbak secara pribadi dianggap sebagai turning point-nya BNI Java Jazz Festival? Mungkin kalau buat kita pada saat kita pindah ke J Expo, salah satunya saat waktu kita pindah itu karena memang JCC udah secara space udah tidak cukup. Waktu itu banyak penonton kita yang udah tidak nyaman kalau teman-teman yang udah dari dulu datang. Dan Harvard JCC itu mau crossing dari Cendrawasih ke Assembly itu mereka udah nggak bisa, jadi selalu ketinggalan show, jadi suka marah penontonnya gitu. Akhirnya di situ saya memang dipaksa oleh ayah saya gitu untuk pindah ke J Expo, mencoba sebuah venue yang waktu itu di tahun 2009 belum umum untuk dipakai sebagai event festival musik gitu. Jadi kita tidak ada referensinya waktu itu gitu. Di situ kita ternyata terbuka untuk bikin beberapa hal atau banyak hal yang jauh lebih kreatif ketimbang waktu kita di space yang mungkin sedikit lebih kecil dan tertutup gitu. Akhirnya kita di J Expo itu bisa bikin, kalau teman-teman suka datang ya, hampir semua sponsor tuh activation-nya but-butnya. Ini bukan masalah sponsornya tapi mengenai bagaimana menjadi sangat bervariatif gitu, secara area makan, secara aktivitas sponsor, secara panggung. Itu kita tiba-tiba dikasih space untuk jauh membuat kreasi yang banyak keterbatasannya kalau semua areanya adalah indoor gitu. Itu dan secara pengunjung kita juga mendadak bisa naik 2 kali lipat gitu karena space yang memang ada gitu. Iya sih, aku pribadi juga ingat banget ya Mbak, sudah tahun ke-15 ini join BNI Java Jazz Festival, jadi udah ngeliat juga
perubahannya dari kita waktu masih sama-sama di JCC, kita pindah ke nggak sponsor komunitas. aja yang jangka panjang. Kebetulan teman-teman yang MC ini juga jangka panjang umurnya. Iya, karena kita happy kerja di sini, makanya kita datang lagi tiap tahun. Betul, teman-teman volunteer semua dan teman-teman media ya. Pasti dengan senang hati kita datang ke acara yang dibikin oleh BNI Jawa Jasa Festival. Fighter, karena kita udah merasakan cukup banyak kondisi yang bermacam-macam gitu. Kreatif karena memang dipenuhi dengan tim yang isinya sebenarnya cukup range umurnya sangat lebar, mulai dari yang sangat muda umur 21 di kantor tuh sampai yang sudah cukup umur, yang saya masih SMA mereka sudah mengerjakan ini gitu, jadi udah senior banget gitu. Kita sebuah event yang sangat terbuka, jadi kalau karakter tuh secara karakter kita sangat terbuka. Kenapa kita bilang gitu? Karena memang yang partisipasi di dalam acara itu sangat variatif juga, baik pekerja maupun musisinya. Itu mungkin beberapa ya, very tough, flexible, terbuka gitu. Iya benar ya, kalau ngomongin soal tough, benar banget ya Mbak, kita waktu pas COVID ya, kita terakhir banget sebelum COVID itu menyebar di Indonesia, kita adalah salah satu festival yang terakhir, dan sewaktu COVID sudah jadi endemi, kita juga salah satu yang pertama ya. Jadi memang benar-benar luar biasa tough dan fighter ya Mbak ya. Oke, selanjutnya, kalau dari Mbak Dewi sendiri, apa yang Mbak Dewi dan tim anggap sebagai warisan paling penting atau sebuah legacy yang mau diteruskan dari edisi ke-20 tahun ini? Karena kita mungkin saat ini satu-satunya festival yang menamakan dirinya jazz, walaupun kita isinya genre-nya sudah cukup campur sama seperti festival jazz internasional lainnya ya di luar, bahwa kita memang harus campur, tidak bisa pure gitu. 11 panggung dengan jumlah musisi, kemarin kami berhitung totalnya itu kurang lebih tahun ini sampai hampir 1000-an musisi. Jadi kita bicara orang yang di atas panggung yang benar-benar itu mungkin baik asing maupun Indonesia ya, itu kita berharap ke depan bisa begitu terus. Kita tetap beranggapan bahwa musisi asing adalah ambasador atau orang-orang yang membantu kita mempromosikan festival kita di luar. Musisi-musisi yang muda yang di Indonesia juga kita berharap mereka terus menyuarakan adanya Java Jazz sebagai sebuah media untuk dipergunakan mereka untuk mempresentasikan talenta mereka. Besok mungkin kalau boleh cerita sedikit juga nanti diceritakan sama kita, ada satu project jagoannya kita yang memang kita buat khusus tahun ini, nanti diceritain. Sebenarnya itu untuk menceritakan perjalanan 20 tahun kita dan apa fungsinya Java Jazz selain hanya untuk jualan tiket. Jadi kita bukan hanya untuk menjual tiket dan memberikan hiburan. Kita itu pinginnya industri berkembang dan kita menjadi bagian dari perkembangan tersebut gitu. Itu sih yang kita pingin terusin ke depannya. Iya ya, memang Itu di Andin tuh kayaknya belum pernah putus ya main sama kita ya. Bener nggak? Atau ya kan? Jadi setiap tahun itu dulu waktu main masih dengan Elva Susurya gitu, bener ya, sampai sekarang sudah seperti itu. Banyak sekali musisi yang kita nggak bilang kita yang memulai, jadi memang mereka berkarirnya awalnya sempat tampil di Java Jazz dan sekarang udah menjadi sangat besar gitu. benar. Sebagai rekan-rekan MC juga ngelihat dari yang tadinya penontonnya mungkin 100-200 sampai 2000 sampai udah nggak bisa masuk lagi ke dalam ruangan. Kita benar-benar melihat bahwa Java Jazz ini adalah sebuah platform untuk mereka bisa mengembangkan diri mereka juga, jadi semakin dikenal juga, dan akhirnya tadi ada yang bikin single barengan sama artis internasional juga ya Mbak ya? Iya betul. Nanti Zulham bisa cerita juga, mungkin ada yang bikin album juga ya Zulham sama musisi asing. Nah kalau gitu